Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Insyaallah taala ya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu seputar adab, yang dimana kita akan membahas etika ya atau adab di masjid. Yang pertama, langsung saja berdoa di saat pergi ke masjid. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar rumah untuk pergi salat ke masjid, beliau berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku dan cahaya pada lisanku. Jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada penglihatanku. Jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari depanku. Jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, anugerahkanlah aku cahaya. Muttafaqun alaihi. Baik. Yang kedua, berjalan menuju masjid untuk sholat dengan tenang dan khidmat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila sholat telah diiqamahkan, maka janganlah kamu datang menujunya dengan berlari, tetapi datanglah kepadanya dengan berjalan dan memperhatikan ketenangan. Maka apa bagian sholat yang kamu dapati, ikutilah, dan yang tertinggal sempurnakanlah. Muttafaqun alaihi. Dan tergesa-gesa, terburu-buru itu termasuk dari syaitan. Nabi SAW bersabda, al-aja'alatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Yang ketiga, berdoa di saat masuk dan keluar masjid. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Ingat, jadi kalau kita ingin masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan, ini doanya ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila keluar, mendahulukan kaki kiri. Ya, tadi masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Lalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon bagian dari karuniamu. Baik, yang keempat, disunahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat bila telah masuk masjid, itu sebelum duduk. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, ini namanya sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, dilarang berjual beli dan mengumumkan
barang hilang di dalam masjid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di dalam masjid, maka doakanlah. Ya, jadi kalau ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka doakanlah dia, semoga Allah tidak memberi keuntungan bagimu. Dan apabila kamu melihat orang yang mengumumkan barang hilang, maka doakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya, ini sering dilakukan ya pada masyarakat umum. Ketika ada barang yang hilang, dia mengumumkan di dalam masjid. Tatkala kita dengar hal yang seperti ini, maka kita doakan dia, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Didoakan keburukan untuknya. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Yang keenam, dilarang masuk ke masjid bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, atau orang yang badannya berbau tidak sedap. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, atau bawang daun, maka jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami ini, karena malaikat merasa terganggu oleh apa yang membuat manusia terganggu. Hadits riwayat Muslim. Dan termasuk juga rokok, ya, termasuk juga rokok dan bau lain yang tidak sedap yang keluar dari badan atau pakaian. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dilarang keluar dari masjid sudah azan. Jadi ketika sudah azan, baru kita sudah ada di masjid, maka kita tidak boleh keluar. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang artinya, apabila muadzin dalam mengumandangkan azan, maka jangan ada seorang pun yang keluar dari masjid sebelum sholat. Hadits riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Yang kedelapan, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat, dan disunahkan bagi orang yang sholat menaruh sesuatu sebagai sutrah, yaitu pembatas di depannya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kalau sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang salat itu mengetahui dosa perbuatannya, niscaya ia berdiri menunggu 40 tahun lebih baik baginya daripada lewat di depannya. Ya, jadi melewati orang yang sedang salat maka itu punya dosa, tidak boleh. Dan hendaknya orang yang salat itu salat sunnah ya, ini salat sunnah bukan salat wajib. Hendaknya dia menaruh sutroh di depannya, itu pembatas, sehingga orang tidak lewat di depannya. Baik. Yang kesembilan, tidak menyaringkan suara di dalam masjid dan tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Ya, termasuk perbuatan mengganggu orang sholat adalah membiarkan telepon genggam Anda dalam keadaan aktif di saat sholat. Jadi kalau misalnya kita sholat, ya, baik sholat sunnah atau sholat wajib, lalu HP kita berdering, maka kita ambil HP kita matikan, ya, karena dikhawatirkan itu dapat mengganggu orang lain di sekitar kita. Dan termasuk juga, ya, tatkala kita di samping kita ada orang yang sedang sholat, yaitu sholat sunnah misalnya, lantas kita membaca Al-Quran, maka kita perkecilkan suara kita, ya, jangan dibesarkan karena itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Baik. Yang ke-10, hendaknya wanita
tidak memakai parfum atau berhias bila akan pergi ke masjid. Adapun laki-laki, maka laki-laki memakai parfum dan memakai pakaian yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu kaum wanita ingin sholat di masjid, maka janganlah menyentuh parfum. Hadits riwayat Muslim. Baik. Jadi ini 10 etika di dalam masjid, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkannya, ya, dan memudahkan kita untuk menyebarkannya kepada kaum muslimin yang lain. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.